Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari demi hari berlalu beranjak dengan pasti. Seiring bergulirnya waktu, peristiwa demi peristiwa menghiasi panggung kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19. Ada suka, ada duka, ada sukses, dan ada gagal. Ada yang bertemu dan ada yang berpisah. Ada yang untung dan ada yang rugi. Ada yang datang dan ada yang pergi. Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup hingga pada akhir tahun 2021 ini. Tuhan tetap setia memelihara hidup kita. Syukur bagi Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah. Meski terkadang yang kita alami sepanjang tahun ini bertentangan dengan pikiran dan hati kita, namun rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi, Gok lasni rohado au. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hati kami melimpah dengan syukur dan pujian kepadamu, karena Engkau memelihara kami menjalani tahun 2021, meskipun kami menghadapi berbagai peristiwa, khususnya pandemi COVID-19 hingga akhir tahun ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati gerejamu di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, melakukan orientasi pelayanan HKBP tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan. Kami mohon pengasihan-Mu, sertailah kami melewati tahun ini dan memasuki tahun 2022 yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan membimbing kami menyongsong rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah kami menunaikan panggilan-Mu, sehati sepikir melakukan kehendak-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi dunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 753 ayat 1 di Pardalanan Yesus di Jolokku. Yesus di Jolokku,
Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah malam akhir tahun ini. Tertulis dalam Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhaku di homa au. Yesus Tuhanku di homa au. Pasang langit untuk hukum-Mu. Oh hidupku ingat dinamu. Sonang diuntukku. Oh Tuhan Tuhan oh Tuhan Beberapa jam lagi kita akan tiba pada akhir tahun 2021. Kita akan memasuki tahun 2022. Jika kita menoleh ke belakang, perjalanan hidup kita masih di bawah bayang-bayang pandemi COVID-19. Dampaknya multidimensi terhadap kehidupan. Ada yang kehilangan orang yang dikasihi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pendapatannya berkurang. Dalam relasi sosial masih terbatas, meski telah masuk di level 1. Dalam persekutuan di dalam gedung gereja juga masih terbatas. Jumlah jemaat yang beribadah minggu dan perayaan Natal juga masih dibatasi demi menjaga protokol kesehatan. Jika kita masih diperkenankan Tuhan tiba pada akhir tahun ini, kita harus mengaku. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sepanjang tahun 2021, banyak hal yang kita rencanakan secara pribadi, keluarga, dan gereja. Ada rencana yang telah terwujud, namun ada juga yang masih tertunda. Jika rencana kita terwujud, kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih-Nya, rencana kita yang sesuai dengan rencananya bisa terwujud. Jika masih tertunda atau gagal, adakah kita berputus asa atau bersungut-sungut kepada Tuhan? Ya Tuhan, ajarlah kami memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami tidak putus asa dan bersungut-sungut jika rencana kami belum terwujud. Dalam rentang waktu yang kita jalani tahun ini, marilah kita menanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita mempergunakan waktu yang ada kepada hal-hal yang baik? Apakah waktu yang ada berlalu tanpa berbuat yang bermakna, atau malah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan? Dalam kerendahan hati, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami mengaku dalam mempergunakan waktu yang Tuhan karuniakan, kami belum sepenuhnya dengan seksama memperhatikan bagaimana kami hidup sebagai orang arif. Sebab terkadang waktu berlalu begitu saja, padahal kami belum sepenuhnya melakukan kehendak-Mu. Sebaliknya, hal-hal yang kami kehendakilah yang selalu kami utamakan. Ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kekudusan dan kebenaran, hingga kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 690 ayat 1, Hibul Rohaku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah malam akhir tahun ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 691 ayat 1, Hupasahat ma tu Yesus. Selalu
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 693 ayat 1, Yesus do Tuhan, sembari menyerahkan persembahan pertama 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam sehat bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah penutupan tahun 2021. Hari ini, 31 Desember 2021 ini, serta menyongsong tahun baru, yaitu tahun 2022 yang akan kita masuki esok hari. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14, beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan.
Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah tiba di hari terakhir tahun 2021 ini. Pada tanggal 31 Desember ini kita akan merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun ini. Bagaimana kita mengawalinya 1 Januari 2021 hingga saat ini 31 Desember 2021. Dalam perjalanan 1 tahun ini kita diterpa dan didera pandemi COVID-19. Ruang gerak kita terbatas, persekutuan kita terbatas, bahkan kehidupan kita menjadi terbatas. Bukan hanya itu saja, bahkan ada korban meninggal, sakit dan kesusahan. Ekonomi kita mengalami resesi, dinamika politik terganggu dan banyak kesulitan-kesulitan lainnya. Namun satu yang pasti, di balik semua kesulitan itu ada kesukaan besar yang bisa kita petik, bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, esok kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sungguh besar kasih setia Tuhan, sungguh besar pemeliharaannya bagi kita. Waktu demi waktu berlalu, namun kesetiaan Tuhan tidak pernah berlalu. Ujung tahun atau akhir tahun ini mengajarkan kepada kita akan keterbatasan kita. Namun pergantian tahun akan membuat kita semakin tetap berkeyakinan bahwa kasih Tuhan selalu baru sepanjang masa. Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia menjadikan kekuatan bagi kita dalam mengevaluasi perjalanan hidup, sekaligus untuk berani meraih masa depan kita. Kita pasti menyadari bahwa tidak ada yang dapat melawan, menggugat, dan memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Memang kita tidak bisa menolak penderitaan, sebagaimana orang Israel dalam nats ini mengalami pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Nabi Yeremia meyakinkan umat di pembuangan untuk menerima situasi mereka dengan percaya bahwa hal itu adalah rancangan damai sejahtera Allah untuk mereka dan bukan rancangan kecelakaan. Segala penderitaan bahkan pembuangan menjadi sebuah misi didikan dari Allah untuk mengarahkan hidup kepada pertobatan serta jalan menuju uluran kasih penyertaan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel dipulihkan dan dimerdekakan, maka demikian pula kita sebagai umat Tuhan pasti akan mengalami pemulihan melalui tangan Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah objek rancangannya, rancangan damai sejahtera dari Allah. Maka kita pun mesti bergerak menjadi pembawa damai sejahtera bagi dunia ini. Dimanapun kita berada dan bagaimanapun bentuk kehidupan kita sekarang ini, kita dipanggil untuk menyaksikan Kristus melalui hidup kita, dan hidup kita semakin merefleksikan karakter Allah, yaitu kudus, adil, dan kasih. Kemenangan Kristus terhadap derita dan kematian adalah kemenangan kita dalam segala pergumulan, derita, tantangan, dan kekuatan sepanjang tahun ini. Dan akhirnya kita memenangkannya. Tuhan Allah dalam keselamatan Kristus menjadi pembela bagi kita di saat kita menghadapi berbagai penderitaan dan kekacauan, kegalauan, ketakutan, dan ancaman. Ia adalah Immanuel, selalu ada bersama dan mendampingi kita. Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah menolak kita. Dia selalu mengasihi kita. Kasih-Nya melindungi kita dari berbagai bentuk kekuatan apapun yang berupaya menguasai dan mengalahkan kita. Kasih-Nya begitu besar, seharusnya membuat kita merasa aman di dalam Dia. Mari menutup tahun 2021 ini dengan penuh kemenangan dan kesaksian hidup bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita.
rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan Dia menyediakan masa depan cerah bagi kita. Utamanya di tahun baru 2022 yang sebentar lagi akan kita masuki. Selamat mempersiapkan diri meninggalkan tahun 2021. Dan selamat mempersiapkan diri juga untuk menyambut tahun baru, tahun 2022. Percayalah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang senantiasa mengasihi kami, pada hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau menyertai kami sepanjang tahun 2021 ini. Walaupun kami tahu bahwa di dalamnya ada banyak dinamika, cobaan, tantangan, kesedihan, duka, tetapi kami sangat bersyukur pada penghujung tahun ini. Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Kami tahu sekarang bahwa semua rencanamu adalah indah. Dan tidak ada rancangan kecelakaan bagi kami yang Engkau rencanakan. Semuanya adalah rancangan damai sejahtera. Ajar dan tuntunlah kami untuk memahaminya. Sekalipun banyak derita harus kami lalui, Engkau merencanakan yang terbaik bagi kami. Yakinkan kami bahwa tahun depan, tahun 2022, yang sebentar lagi kami akan masuki, Engkau tetap bersama kami, berjalan bersama kami, tinggal bersama kami, memberkati, menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Inilah keyakinan kami untuk memasuki tahun yang baru, seperti Engkau menyertai kami melewati tahun 2021 ini. Seperti itu jugalah keyakinan kami, bahwa Engkau tetap menyertai kami, menuntun dalam setiap perjalanan kami menjalani tahun 2022. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nomor 280, kita mengumpulkan persembahan. Jemaat Tuhan, kita telah diyakinkan melalui firman Tuhan bahwa rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Meskipun hari, bulan, dan tahun berganti, namun rancangan Tuhan tidak berubah. Marilah kita berpegang pada firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki, sebab berjalan bersama Tuhan kami merasa tenang. Dalam keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, kita menyongsong tahun 2022 yang akan Tuhan karuniakan bagi kita. Janganlah takut dan tawar hati. Percayalah pada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Sebab Tuhan adalah gembala kita, dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Biarlah senantiasa
pengharapan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.